apakah menelan ludah membatalkan puasa? Sekarang pertanyaannya adalah, yang ditelan itu ludah siapa? Kalau yang ditelan ludah orang, maka itu membatalkan puasa, pastinya. Adapun jika yang ditelan adalah ludah sendiri, maka itu tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau ludah kita keluar dari batas bibir kita, keluar di luar, kemudian kita masukkan ke dalam, lalu kita telan, itu membatalkan puasa. Atau kita sengaja mengumpulkan ludah kita di sekitar bibir kita, meskipun tidak keluar. Kita kumpulkan di dalam sampai banyak, kemudian kita telan. Fresh. Nah, kalau seperti itu membatalkan puasa. Nah, sekarang coba kita lihat nasnya. Kita kembali ke kitab Hasyiah Al-Baijuri, Syarah Fathul Qarib. Kita lihat. Kata Imam Al-Baijuri, "Wala yadurru wusulur riki al-khalisit tahir min ma'dinihi jawfahu." Jadi, ludah yang masuk ke dalam perut, la yadur. Itu tidak membatalkan puasa. Jadi, ludah kita yang masuk ke dalam perut tidak membatalkan puasa. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Bagaimana kalau seandainya kita lagi baca buku seperti ini, atau kita lagi ngaji, di saat kita lagi tarik nafas, tiba-tiba ada lalat yang masuk ke dalam mulut kita, kemudian tertelan. Apakah itu membatalkan puasa? Coba kita lihat di sini. Apa kata Imam Al-Baijuri? "Wala yadurru aidan usuluz zubabi." Kata Imam Al-Baijuri, lalat yang tiba-tiba masuk ke dalam tenggorokan kita dan tertelan, la yadur, tidak membatalkan puasa. Au ba'udin, begitu pula nyamuk. Nyamuk juga yang tiba-tiba masuk ke dalam tenggorokan kita dan tertelan, itu tidak membatalkan puasa. Apalagi au gubari tarikin, begitu pula debu. Au gorbalati dakik, seperti tepung yang berterbangan. Itu kalau kita hirup, kemudian masuk ke dalam perut kita, itu tidak membatalkan puasa. Apalagi biasanya orang yang kerja di pabrik tepung. Biasanya tepung itu berterbangan di mana-mana. Biasanya tepung itu berterbangan di mana-mana, kemudian dihirup, lalu masuk ke dalam perut, itu tidak membatalkan puasa. Beda halnya kalau tepungnya itu kita sudah kumpul di baskom, kemudian kita makan, itu membatalkan puasa. Apalagi kalau sudah jadi donat. Nah, sekarang apa alasannya? Lalat tadi yang masuk ke mulut kita, kemudian kita telan dengan tidak sengaja, tidak membatalkan puasa. Begitu juga nyamuk, begitu juga tepung yang berterbangan. Apa alasannya sehingga itu tidak membatalkan puasa? Li'usrit taharruzi anha. Karena sulit untuk dihindari. Tidak mungkin misalnya kita mampu menghindari debu di saat kita lewat di jalan yang berdebu. Ya pasti debunya masuk ke mulut kita atau ke hidung kita sehingga kita telan. Sama seperti orang yang kerja misalnya di pabrik tepung. Pasti tepungnya berterbangan kemana-mana sehingga sulit untuk dihindari. Nah, kalau seperti itu, masuk ke dalam mulut kita atau masuk ke hidung kita sehingga kita telan masuk ke dalam perut kita, itu tidak membatalkan puasa. Jadi saya ulang sekali lagi bahwasanya menelan ludah tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau ludahnya itu keluar dari batas bibir kita, atau sengaja kita kumpul ludahnya, kemudian kita telan, itu yang membatalkan. Adapun ludah yang keluar dari mulut kita sendiri, kemudian kita telan, itu tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam.